Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita harus selalu bersyukur atas segala berkat, kesehatan, kehidupan yang Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan telah memberikan kesempatan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Haleluya. Mari kita pujikan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita pujikan sama-sama. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
terkait dengan kondisi situasi sekarang ini, bahwa di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak perlu takut, bimbang, khawatir, karena Tuhan Yesus selalu menjadi penolong kita. Dia melindungi kita, menjaga kita, bahkan mengenyangkan kita, dan selalu memelihara hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan sekali lagi pujian ini. Saya undang Bapak untuk bangkit berdiri. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari kita sama-sama pujikan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau Tuhan yang selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Kau selalu mengenyangkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari kita pujikan sekali lagi. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh
tanpa seizin-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersuka cita karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Yes. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kasih Yesus sungguh indah, lebih indah dari semuanya. Amin. Mari kita pujikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman.
lagi. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan pujian, untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Katakan ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan persiapkan hati kami, jiwa raga kami. Biarlah Allah Roh Kudus mempersiapkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu Ibu Dede Efrin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera semuanya.
Melihat keadaan kebaktian seperti ini ada sukacita, tapi di dalam hati saya ada satu kehilangan kesedihan yang dalam. Tapi saya percaya di dalam Tuhan kita harus belajar bersyukur dalam keterbatasan dan keterpangkasan. Amin. Salam sejahtera juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan menyertai Anda dan kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Dan renungan yang akan disampaikan pada hari ini adalah berkenaan dengan menjadi saluran berkat dalam keterbatasan. Temanya 5 roti dan 2 ikan. Keadaan yang sangat relevan dengan apa yang kita jadi pergumulan saat ini. Banyak orang merasa ini udah bulan keberapa ya, masih berapa lama lagi ya, persediaan kita udah makin lama makin berkurang. Dan bagi banyak orang masuk dan keluar itu kita udah tahu lebih besar pasaknya daripada tiang. Orang udah ngitung hari nih sampai kapan nih kita bakal tahan enggak. Jadi tema tentang menjadi saluran berkat dalam keterbatasan di satu pihak mungkin merupakan satu tema yang bagus, tapi di lain pihak saya khawatir juga menjadi satu tema yang menjadi pergumulan. Kita teh udah terbatas, udah terpangkas, masih disuruh jadi saluran berkat, asa teng-teuingeun gitu ya. Sepertinya agak berlebihan, mungkinkah itu? Minggu yang lalu Pendeta Henry bercerita tentang berbisnis dalam konsep kerajaan Allah itu seperti apa. Bahwa kita nih sedang hidup di dunia ini harus punya konsep pemikiran whatever apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita gumulkan, yang kita usahakan itu adalah pekerjaan milik Bapa kita yang di surga. Dan dia bertanggung jawab, dia peduli dengan segala yang kita lakukan. Pertanyaannya, kita peduli enggak dengan bisnis Bapa kita yang dipercayakan kepada kita? Saya menggumuli bagian firman Tuhan ini dengan seluruh hati saya dan seluruh hidup saya. Dan saya ingin berbagi kepada Anda untuk membacakan bersama-sama, membuka dari Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30. Markus pasalnya yang ke-6, kita akan mulai dari ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34 ya. Sampai dengan ayatnya ke-44. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus satu kali membawa rasul-rasulnya berkumpul kembali. Lalu dia menceritakan sesuatu yang sudah dilakukan oleh para murid-muridnya. Yesus berdialog dengan mereka. Tetapi ketika mereka melihat semua orang banyak juga berbondong-bondong mencari dia, maka dia mencari kesempatan untuk hanya bersendiri saja dengan murid-muridnya. Yesus membawa mereka ke tempat yang sunyi supaya bisa sendirian dan beristirahat seketika. Karena memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sampai makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dan mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Pikirnya kalau udah naik perahu gak ada orang ngikutin. Siapa tahu orang masih coba mengikuti kemana Yesus pergi dan menyelusuri, ada yang lewat darat dan ada yang lewat pantai, lewat perahu juga. Dan ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak sudah menunggu di pantai. Sehingga dia tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu dia mulai mengajar mereka dengan banyak hal. Dan pada waktu hari menjelang malam, perhatikan, menjelang malam. Kalau ini misalnya musim panas, ya, menjelang malam itu mulai gelap. Itu kira-kira jam 8 itu baru mulai gelap. Setengah 8 mulai gelap. Enggak seperti di Indonesia begitu ya. Jadi bayangkan waktunya. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Kira-kira jam 7-8. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung sekitar sini. Tapi Yesus menjawab mereka, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Dalam hati, uang begitu banyak. Dalam hati, mana cukup lagi? Dalam hati, mau nyari kemana? Tetapi dia berkata kepada mereka itu, Tuhan Yesus, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah dia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, dia menenggah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cerita yang sering kita dengar. Cerita yang hafal sudah sering kita ceritakan. Dari kita kecil sampai gede, sampai kita punya anak, sampai kita punya cucu, sering diceritakan. Pertanyaannya, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya hal ini bisa terjadi hari ini?
Percaya bahwa mujizat dari hal yang sedikit mengenyangkan banyak orang sampai kenyang. Dan saya rasa mereka yang akan pulang bukan cuma makan di tempat sampai kenyang, mungkin juga bawa bekal buat di jalan juga nggak ada yang ngelarang. Lalu sisanya masih 12 bakul. Is that possible in this time like this? Saudara sekalian, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu sekalian apa yang saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ya. Yang pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat bahwa yang pertama, satu mujizat dari yang sedikit bisa mengenyangkan banyak orang dan masih ada sisanya. Dalam keterbatasan, dalam keterpangkasan kita tetap bisa menjadi berkat dan membagikan berkat Tuhan dengan tidak terbatas sampai masih ada lebihnya. Itu bukan dimulai daripada apa yang kita punya. Ini kok nggak jalan ke sananya ya. Klik tolong maju ya, ke sananya nggak jalan. Jadi bukan mulai daripada ada berapa banyak. Kita punya uang berapa. Kita punya apa saja, tetapi Yesus bertanya, apa yang ada seadanya dalam pengertian yang bisa dipakai untuk menjadi sarana solusi. Tolong klik di atas, di sini nggak jalan. Ya, yang bisa dipakai menjadi sarana solusi, saudara sekalian. Ya, menjadi masuk sarana solusi. Maksudnya bagaimana? Tuhan Yesus tidak bertanya, ya. Di sini siapa yang punya bawa bakulan makanan atau mungkin bawa baju yang banyak untuk dijual, bawa persediaan mungkin pundi-pundi untuk beli enggak. Yesus bilang apa yang ada. Apa yang ada itu apa? Sekarang orang perlu makan. Tanya berapa roti yang ada. Saudara, pada waktu itu orang udah pergi jalan jauh, udah malam, kira-kira yang punya bekal masih ada sisa tuh siapa sih? Siapa yang mau kasih bekalnya? Mereka masih mau pulang. Pada waktu Yesus bertanya, apa yang ada? Yesus sedang bertanya, apa yang bisa jadi solusi yang mau diserahkan kepada Tuhan. Di sini saya melihat bahwa di dalam pekerjaan Allah dan bisnis kerajaan Allah tidak pernah keterbatasan, keterpangkasan itu menghambat pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat ke belakang, semua mujizat yang pernah terjadi di dalam Alkitab selalu berkenaan dengan keadaan yang sedikit dan terbatas tapi bisa menjadi kecukupan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kisah Elia, kisah cerita Elisa dengan janda yang cuman punya sedikit minyak sisa. Ingat? Betul? Ya kan? Sangat banyak di Alkitab cerita seperti itu. Kejadian mujizat roti ini berulang kali juga mengingatkan bagi Tuhan bukan soal kamu punya berapa banyak. Apa yang ada yang bisa dipakai untuk jadi solusi. Apa saja yang saudara punya saat ini? Bukan uang, bukan benda, mungkin keterampilan. Sesuatu yang ada. Mungkin itu cuma satu talenta. Tapi ada. Dan bisa dipakai untuk menjadi solusi. Apa yang saudara lihat di sekitar saudara saat ini? Di dalam usaha Anda. Dan Anda punya apa? Ada yang cuma bisa masak. Ada yang cuma bisa jual jasa. Ada yang cuma bisa keluarin tenaga. Ada yang cuma bisa betrak-betruk mungkin. Tapi kalau saudara tahu ini bisa dipakai Tuhan, kecil, sepertinya tidak ada artinya. Percayakan saudara, Allah bisa memakainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belajar bukan cuma apa yang ada dan yang bisa dijadikan solusi. Tetapi yang kedua, kebenaran yang Tuhan mau kita belajar di dalam hal menjadi berkat dalam keterbatasan bahkan keterpangkasan adalah siapa yang bersedianya. Di antara 5.000 laki-laki plus mungkin istrinya dan berapa anak-anak, ya. Di antara mereka apakah betul-betul semua kehabisan makanan? Dari mana 5 roti dan 2 ikan itu? Saudara, kalau baca, saya juga sampai terakhir persiapannya mikir itu pasti si anak masih bawa bakalnya. Sebetulnya belum si anak itu kok. Mana mungkin anak kecil bisa punya bekal 5 roti 2 ikan berhari-hari jalan 2-3 hari ikut papa mamanya, rotinya masih utuh. Nggak dicopel-copel, nggak dijajak, nggak dimakanin, ditambulin sedikit-sedikit. Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin ada satu bekal yang masih utuh untuk bisa diserahkan kepada Tuhan Yesus. Saya berpikir, saya membaca, saya berdoa. Ada tanda petik, kemungkinan lain. Bukan cuma dari anak ini. Ada orang-orang lain di sekitar mereka yang masih punya sisa roti yang masih utuh. Ikan buat bekal pulang. Tapi lagi ditanya nggak ada yang mau ngomong. Buat saya enak aja kasih ke orang, nanti saya pulang makan gimana, pingsan di tengah jalan gimana, mau beli roti nggak ada bagaimana. Tetapi anak ini ketika mendengar Yesus bertanya, kalau saudara lihat di dalam Markus ini nggak ada, di Lukas dikeluarkan. Bagaimana orang bisa membawa roti, roti ini bisa dibawa si anak ke sana. Saya berpikir mungkin anak, hei
Tuhan Yesus nanya, siapa yang masih punya roti? Roti saya udah sisa. Ada gak yang punya roti? Ada gak yang punya roti? Anak ini berlarian ke sana ke sini ketika Yesus dan murid-muridnya masih berdialog. Murid-muridnya masih berdebat tentang mau beli roti di mana. Dan ada sesuatu dalam diri anak ini. Dan ada orang-orang lain yang berpikir, Yesus selalu melakukan perkara yang mustahil. Kenapa kita tidak memberikan apa yang kelihatannya mustahil? Nak, cuman punya satu di sana. Nak, cuman punya satu. Nak, cuman punya ikan satu. Dan anak ini mengumpulkannya. Dan ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya cari, periksa. Bagaimana di 5.000 orang anaknya gak tentu di depan Yesus, mungkin di pojok sana. Kok bisa tahu cepet? Tuh di sana ada anak yang punya bekal atau yang sudah mengumpulkan apa yang bisa dipakai Tuhan Yesus. Ada sesuatu terjadi di antara orang banyak yang membuat 5 roti 2 ikan terkumpulkan di tangan seorang anak, dibawa kepada Tuhan Yesus, dan di situ mujizat terjadi. Siapa yang bersedia dan siapa yang tersedia untuk menjadi sarana, untuk menjadi mitra mewujudkan solusi, saudara sekalian, bagi mujizat yang Tuhan lakukan di zaman keterbatasan dan keterpangkasan. Pernahkah saudara berpikir, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan apa yang ada, atau saudara mempercayakan bagian saudara yang gak banyak, dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersih, dengan hati yang terbuka kepada kemungkinan Tuhan berbuat sesuatu yang mustahil dalam keterbatasan, Tuhan bisa memberkatinya, melipat gandakannya di luar keterbatasan yang kita perhitungkan. Anak ini dan orang-orang lain adalah pihak-pihak yang bersedia menjadi mitra mewujudkan solusi yang Tuhan Yesus mau terjadi pada malam hari itu. Ada orang-orang yang menyediakan dirinya dengan bekal yang masih ada dan menyerahkannya, mempercayakannya kepada seorang anak. Bukan bakal dibawa pulang buat makannya sendiri, tapi untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Yang menunjukkan jalan kepada Tuhan Yesus. Yang membawa murid-murid ketemu sama si anak kecil ini dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam hidup ini kita sering menuntut orang lain perhatikan kepada kita. Berapa banyak di antara kita yang berkata kepada diri saya, kepada diri sendiri, Tuhan, saya ada di sini, saya cuma punya begini, mungkin gak dipakai. Sekarang ada banyak kebutuhan, saya cuma punya segini, mungkin gak jadi berkat buat seseorang, buat sebuah keluarga, buat satu kampung. Di mana ada orang yang bersedia dan tersedia menjadi mitra solusi. Tahukah saudara, di situ Tuhan bisa berkarya. Kalau ada yang tersedia dan orangnya udah ada, sarananya ada, orangnya sudah ada. Apakah langsung serta merta terkenyangkan 5.000 orang, kenyang dalam waktu yang singkat lalu mereka bisa pulang tidak terlalu kemalaman? Ingat waktunya itu pendek. Saudara pernah bagi-bagi makanan? Saya pernah bagiin makanan pada 20.000 orang. Itu uol-uolannya ajubilah setengah mati kalau nggak pakai urutan dan lain sebagainya. Desek-desekan, amburadul semua. Ada yang hilang, ada yang nyelonong, ada yang ngambil dari belakang. Pusing itu. Ini orang pada lapar. 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan. 10.000 aja. Bagaimana 12 murid bisa membagikan dengan teratur, dengan rapi? Oh saudara sekalian, di situ ada yang namanya saya sebutkan sebagai strategi kolaborasi yang membawa solusi konkret, produktif, dan efektif. Ya. Strategi kolaboratif yang membawa solusi konkret, produktif, dan efektif. Pada waktu Tuhan Yesus sudah menerima roti, Yesus memberikan komando buat kelompok. Itu orang mau ngatur dirinya sendiri, membuat kelompok-kelompok, nggak ribut, nggak nanya. Gue pengen deket Yesus, biar kebagian duluan. Yang ujung-ujung, waduh jauh gini, nggak mau sesedek ke depan. Enggak, semuanya bisa tertib. Mau ada kerjasama. Murid-murid waktu membagikan tidak pahela-hela kalau bahasa Jermannya. Saya menghitung kira-kira berapa menit. Satu, Yesus punya 3 murid istimewa. Misalnya Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 bagi lagi kepada 3 lagi. Ya kan ya? Lalu itu 12 orang. Berlaku sama dalam 10 kelipatan 3. Itu 10.000 orang sudah terbagikan makannya. Saya hitung. 1, 2, 10 kali. Mungkin 15 menit, setengah jam. 10.000 orang sudah kedapatan makanan semuanya. Mau lagi, bagikan lagi. Mau lagi, bagikan lagi. Dalam waktu singkat mereka makan. Mereka kenyang, mereka bisa pulang. Bahkan bawa bekal. Dan sisanya tidak boleh disia-siakan, dikumpulkan. Untuk siapa? Untuk mereka yang bekerja, para murid.
yang sibuk berbagi-bagi, mungkin makannya paling belakang. Bapak Ibu, saya belajar firman Tuhan mengajarkan bahwa kesediaan yang ada untuk dijadikan solusi dan ketersediaan orang yang memberikan dirinya untuk bisa menjadi jawaban, mewujudkan solusi, perlu ada orang-orang yang bersedia kerjasama membantu. Selama ini dalam kehidupan Anda, apakah Anda menjadi orang yang memberi diri jadi mitra solusi yang bersedia mewujudkan bagian daripada solusi, membantu kerjasama, ketersambungan, keterhubungan dan lain sebagainya? Atau saudara menjadi orang yang selalu menghambat, menghakimi, mengkritik, membatalkan, mempersulit, memperkeruh, mempermustahil apa yang Tuhan sedang dan akan kerjakan? Itu pilihan. Tapi firman Tuhan mengajarkan di mana ada satu kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, membawa solusi yang konkret, produktif, efektif, bahkan berlimpah-limpah. Pertanyaannya, yang kayak gitu di zaman kita mungkin enggak? Bahwa ada satu usaha mulai dari cuman apa yang ada jadi sarana solusi, lalu ada yang bersedia menjadi mitra pewujudan solusi, lalu mau berbagian walaupun dia nggak kelihatan, nggak dikenal, tapi mau jadi bagian kolaborasi. Bukan cuma sekedar mengejar, mengumbar, apalagi menimbun profit, keuntungan bagi dirinya. Bakal dapat apa saya kalau nggak dapat, ngapain beresiko, ngapain repot-repot. Tapi ada dan mau. Saudara sekalian, saya mau katakan, firman Tuhan yang hari ini saya renungkan dan bagikan kepada saudara. Saya hari ini berdiri di sini berkata, firman itu ya dan amin. Kalau Yesus menggenapkan firman Tuhan sebelum dia naik ke kayu salib, saya gak berani bilang begitu karena saya gak mau disalib dan gak mungkin disalib. Tapi bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan, saya berkata it is yes and possible. Selama apa? Selama kita sadar beberapa prinsip bisnis kerajaan Allah. Punya apa? Saya mau serahkan kepada Tuhan. Saya mau kuduskan bagi Tuhan. Saya mau melepaskan hak saya untuk dipakai bagi Tuhan menjadi solusi bagi orang lain. Saya bersedia bekerja sama walaupun dikesampingkan, walaupun gak jadi pemain utama, tapi bersedia berkolaborasi. Dan Tuhan selalu mengirimkan, memberikan mitra, orang-orang yang bisa bekerja sama dan membuat sesuatu yang mustahil terjadi di zaman keterbatasan dan keterpangkasan ini. Saudara, saya masih punya waktu 7 menit dan 7 menit ini akan saya bagikan untuk membagikan apa yang terjadi di dalam 2 bulan terakhir ini, ya. Saudara sekalian, saya belajar sejak akhir tahun yang lalu pulang dari Amerika bahwa Tuhan selalu dalam hidup saya pelayanannya mempercayakan sesuatu untuk dipakai buat menjadi berkat sarana solusi dalam pelayanan yang saya kerjakan. Saya punya pelayanan, semua tahu, mungkin banyak orang tahu, di luar pelayanan rutin di gereja. Gak kelihatan, gak perlu ombar-ombar, tapi ada sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kita, di luar keluarga. Dan itu perlu uang. Dan Tuhan memberikan sesuatu. Selama 4 tahun Tuhan sudah memberkati. Tetapi memasuki tahun yang lalu pulang dari Amerika, saya rasa Tuhan, ini kayaknya udah gak cukup kalau dibagi untuk memberkati orang yang membantu saya dan juga untuk memberkati pelayanan. Saya harus melepaskan ini supaya bisa jadi berkat, gak kurang buat orang yang membantu saya. Tapi saya bagaimana pelayan ini, ya kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan mau lanjut harus ada sesuatu yang baru. Kalau enggak, ya udahan, saya juga gak apa-apa, gak ada gengsinya kok. Dan Tuhan berikan sesuatu yang baru. Saudara sekalian, luar biasa. Saya belajar from sharing to reaching out. Ketika Tuhan percayakan sesuatu, menjadi mitra yang mewujudkan solusi, itu perlu hati yang bersih. Untuk selalu menjaga ini untuk Tuhan, ini punya Tuhan. Ini bukan mikirin cuman kepentingan walaupun pelayanan saya, tapi memikirkan juga orang lain. Dan itu pekerjaannya adalah urusan saya sama Tuhan. Perbedaan pendapat, clash, masalah ketegangan emosi, aduh, saya nih suka melakukan sesuatu yang kadang-kadang impulsif langsung dan menyinggung orang bahwa kenapa begitu, kenapa begini. Saya punya niat baik bisa disalahpahami orang, tapi saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi berkat dan menyalurkan ini jadi berkat buat orang lain. Saudara, singkat cerita, kalau diceritain panjang gak cukup waktunya. Di dalam 2 bulan ini, dengan hati yang bersedia dipakai Tuhan, dengan hati yang bersedia dibentuk Tuhan, Tuhan berikan bukan cuma mitra, Tuhan berikan juga pemimpin-pemimpin yang berkolaborasi dari kota ke kota, provinsi ke provinsi dalam 2 bulan. Yang tidak pernah saya pikirkan, saya nggak tahu siapa mereka. Dari mana mereka datang? Lewat Zoom. Kemarin
diberikan platform di PGI dan gak tahu dibicarakan dalam kolaborasi masuk jalur PGI bagaimana ini bisa jadi berkat buat orang banyak melalui water treatment, begitu ya. Lalu nanti siang sebetulnya dengan Yayasan Pistis, boleh nggak saya bilang pakai fasilitas Zoom saya undang yang lain supaya sekalian gitu ngajarnya. Itu begitu saya lihat aduh makin lama makin banyak. Itu nggak tahu dari Papua, dari institusi misi Jawa Timur, sekolah Alkitab, bla bla bla. Dari mana? Ini satu pendekatan untuk pelayanan yang sangat konkret dan relevan. Karena apa? Membantu orang. Dirinya sendiri kebantu dan orang lain juga kebantu. Tapi syaratnya mesti kita mau menjadi berkat, memberi dulu, berkorban dulu. Bukan dengan menunggu gue bakal dapat untungnya apa. Saudara sekalian, di dalam 2 bulan Tuhan mengerjakan. Bukan cuman yayasan saya dipenuhi kebutuhannya. Airin dengan Bandung Philharmonic dengan program edukasi anaknya. Semuanya hampir tidak jalan karena apa? Tidak lagi banyak sponsor yang mau sponsor, semua kesusahan buat art itu, seni itu yang paling belakangnya dipikirin sama dunia, betul nggak? Tapi ada program anak, ada guru-guru musik yang perlu makan, yang nggak bisa kerja apa-apa lagi karena memang tidak bisa apa-apa lagi. Puji Tuhan, walaupun nggak semuanya, tapi beberapa guru masih bisa dapat bantuan daripada pelayanan yang Tuhan percayakan 5 roti 2 ikan ini. Bukan itu, keuangan gereja, kena pangkas, kena di TKI itu saudara tahu. Saya bilang puji Tuhan, kok masih bisa ada lebihnya diakonia gereja kebantu. Ini itu masih ada dari mana? Lalu saya berpikir kalau saya dengan 5 roti 2 ikan yang Tuhan percayakan ini bisa jadi berkat. Kenapa tidak saya bagikan kepada orang lain supaya orang lain yang mau belajar jadi berkat juga. Dan itulah mulai dari satu gereja ke gereja lain, dari satu kota ke kota lain. Saudara sekalian, ya dari kelompok kecil, kelompok di TKI besar, lalu sampai ke Banjar itu mulainya ini bergulir di pondok pesantren terbesar di Banjar. Lalu mulai menular ke kota-kota dan sekarang ini sudah sampai ke beberapa kota yang lain, ya. Ke Makassar bisa klik ya, ke Palu dan sekarang udah ada lagi ke Kalimantan. Saya juga nggak tahu siapa yang mulainya di sana, nggak kenal tapi kita jadi bersahabat baik. Waktu ada bencana di Makassar nggak usah repot. Kita udah punya teman yang siap ke sana langsung. Kita nggak usah kirim macam-macam yang susah-susah yang besar-besar, cuman kirim satu kotak begini tapi bisa solusi untuk kebutuhan air bersih, desinfektan, sanitasi, ratusan ribu liter free for them. Nggak usah repot lagi. Asal ada air, semuanya bisa beres. Aduh luar biasa sekali. Dan kita bersyukur kenapa? Ini menjadi sesuatu yang bergulir. Saya bilang saya tidak tahu sampai kemana. Bisa jadi lanjut, bisa jadi berhenti. Tergantung siapa mitra yang melanjutkan mujizat roti yang sudah diberkatin ini dari satu tangan ke tangan yang lain dan mengenyangkan banyak orang. Di Bandung mulai 2 minggu terakhir, orang yang sama saya nggak pernah kenal deket, tiba-tiba nangkep visi ini dan dia bergerak dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Minggu depan ada beberapa titik air akan diserahkan kepada kecamatan dan mereka akan turun ke perlurah. Kalau mungkin akan ke per RW. Dan di situ yang paling penting, gereja-gereja Tuhan menjadi mata rantai yang hadir di masyarakat. Untuk menjadi mentor yang hadir, mengunjungi, memonitor, mungkin mementor orang, membuka peluang-peluang, mengajarkan kepada warga hal-hal satu dan lain yang banyak lagi. Saudara sekalian, unlimited. Tidak terbatas peluang dalam keterbatasan, dalam keterpangkasan. Bisa jadi berkat, bisa jadi solusi, menghidupkan, tidak merugikan gereja, tidak membebani orang lagi. Kalau mau kasih sembako, gereja mesti ngumpulin uang, cari orang yang masih punya duit, ayo kasih buat sumbang sembako. Kita udah gak usah. Karena itu terjadi sesuatu perputaran dalam keterbatasan yang bisa mengenyangkan banyak orang dan memberkati banyak orang. Syaratnya, satu, apa yang ada bersedia diserahkan untuk diberkatkan kepada Tuhan. Dan mau bermitra menjadi bagian daripada solusi. Di mana ada orang seperti ini akan berlanjut terus. Terima kasih Pak Hendrikus, hari ini kabar baik. 10 orang calon yang akan menjadi mata rantai dari GKI Anugerah di beberapa titik di kota Bandung. TKI akan bangun 6 titik air, sembakonya nggak jadi, dialihkan untuk membangun titik air lebih memberkati lingkungan. Dan di situ akan ada orang-orang lain yang sebagai mentornya juga akan mendapatkan berkat di sana. Saudara sekalian, saya mau berkata, di zaman susah seperti ini, saudara jangan berpikir, gua punya apa lagi buat nyambung hidup apa yang ada padamu. Bersediakah engkau bilang, Tuhan saya punya segini.
apa yang Tuhan mau pakai untuk jadi berkat, solusi bagi seseorang, bagi satu keluarga, bagi satu komunitas. Dan cerita seperti apa yang akan saudara ciptakan, persembahkan, saksikan sebagai terang pelita di atas kaki Dian. Bukan lagi di bawah gantang. Ini saatnya gereja Tuhan keluar ke masyarakat. Saya melihat pandemi 19 itu cara Tuhan seperti di Kisah Rasul pasal 8 pakai penganiayaan memaksa gereja Tuhan keluar dari Yerusalem. Saya melihat jangan-jangan pandemi ini dipakai Tuhan untuk tanda petik mendesak gereja Tuhan. Tidak cuma kumpul di gedung gereja, memikirkan aktivitas di dalam gereja, tapi menjadi berkat konkret di masyarakat di mana Anda berada. Dan dengan apa yang ada, serahkan kepada Tuhan jadi bagian solusi. Tuhan bisa berbuat tak terbatas kemungkinan untuk memuliakan nama Tuhan dan melihat banyak orang mengenal terangi, mengenal air hidup di dalam kehidupan mereka. Amin, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tidak tahu apa yang Engkau sedang kerjakan, tapi satu hal hamba percaya, tidak ada yang mustahil untuk Engkau bekerja dalam keterbatasan, dalam keterpangkasan, khususnya di musim seperti sekarang ini. Saya tidak tahu apa yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu melalui 5 roti dan 2 ikan, satu bagian firman yang begitu hidup, dan hamba-Mu saksikan itu real, konkret. Tuhan jadikan ini bagian cerita, bukan satu orang, sekelompok orang, bukan satu gereja dan hanya beberapa gelintir gereja, tetapi banyak orang dan tak terbatas gereja untuk hadir di seluruh pelosok Indonesia saat ini menjadi bagian solusi Tuhan bagi masyarakat yang sekarang karena pandemi begitu desperate. Tapi kami punya solusi bersama Tuhan dan sarana-sarana yang Tuhan sediakan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berkati Bapak, patraikan firman-Mu, berkati setiap orang di sini menjadi berkat dan bukan menjadi seorang yang menghambat penyaluran berkat-Mu bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu, diberkatilah umat-Mu mulai sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Lydia Brin. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai Ibu Lydia Brin lebih dahsyat lagi. Sekarang tiba saatnya untuk persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan pagi ini untuk ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Engkau telah memberi kami yang terbaik. Urapi dan berkati persembahan ini Tuhan, kiranya dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih. Ya. Sambil persembahan dijalankan, kita mau pujikan taburlah maka engkau akan menang. Taburlah maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur, mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati orang yang menabur
dengan sukacita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Sekali lagi. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menabur dengan hati tulus. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat kepada kita dan pasti akan berlipat kali ganda. Tiba saatnya untuk doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa untuk setiap jemaat Gereja Isa Al-Masih Cibuluit yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tetap pelihara, semuanya tidak kekurangan, karena Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita tetap dahsyat. Juga kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, terutama di Kota Bandung, yang masih juga tiap hari masih terus bertambah terus yang terpapar COVID-19. Kita berdoa untuk masyarakat supaya mereka sadar untuk menjaga diri, tidak berkerumun, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Juga kami berdoa untuk semua yang mengalami kesulitan ekonomi, yang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Biarlah Tuhan tetap memberkati, karena Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada tertulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Setelah kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.